Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3684. Cobalah. Mengapa kamu di sini? Ningxi juga sangat terkejut saat melihat Dev. Dia tidak pernah menyangka Dev akan kembali ke sini. Terlebih lagi, Dev diburu oleh Demon Sealet Alliance, dan mereka bahkan merancang untuk menjebak Dev, tapi sekarang Dev masih muncul di hadapannya dalam keadaan utuh. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kepala keluarga Ning kamu telah meninggal secara tragis? Dev juga bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tapi saat dia selesai berbicara, mata Dev sudah menatap Ningxi. Karena dia menemukan bahwa Ningxi sebenarnya sedang memancarkan puncak alam kesengsaraan pada saat ini. Dalam waktu singkat, leluhur keluarga Ning telah dipromosikan ke puncak alam kesengsaraan. Itu sungguh keterlaluan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, bagaimana nenek moyang keluarga Ning bisa memiliki aura klan iblis di tubuhnya. Dev tahu bahwa keluarga Ning bukanlah pembudidaya iblis, tetapi semua pembudidaya manusia. Melihat Ningxi di depannya, dan memikirkan dia dan Qi Peijia bersama, dan kematian tragis Ning Kaichen, Dev sepertinya memahami sesuatu. Siapa kamu? Apakah kamu bukan nenek moyang keluarga Ning? Dev memandang Ningxi dengan waspada dan bertanya. Ningxi melihat bahwa Dev telah meragukannya, jadi tidak perlu berpura-pura, Dev hanyalah seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan. Dan Ningxi sekarang berada di puncak alam kesengsaraan, sangat mudah untuk membunuh Dev, jadi tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Hahaha, Dev, kamu masih sangat pintar. Kamu benar, saya bukan nenek moyang keluarga Ning. Saya hanya menggunakan tubuh orang tua ini. Ningxi tertawa dan berkata. Mendengarkan suara Ningxi, Dev berpikir keras dan bertanya dengan tajam lagi, siapa kamu? Dev, apa kamu tidak ingat teman lamamu? Kalian semua mengira aku sudah mati, tapi sayang sekali aku hidup kembali. Selama aku mendapatkan batu iblis surgawi dan membentuk kembali tubuhku, aku akan menjadi diriku yang asli lagi. Ningxi berkata sambil mencibir. Ningxi. Dev tertegun, sosok Ningxi langsung terlintas di benaknya. Tetapi pada saat itu, dia memang melihat bahwa Ningxi sudah mati. Kemudian, dia sendiri tersedot ke surga dan dunia manusia. Namun, sisa jiwa Ningxi juga kemudian tersedot ke surga dan dunia manusia. Dev tidak mengetahuinya. Selamat atas jawabanmu yang benar, tapi tidak ada imbalannya, tapi aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Ningxi tersenyum. Aku tidak menyangka kamu masih hidup dan bersembunyi di tubuh leluhur keluarga Ning. Namun, di dunia sekuler, kamu adalah kekalahanku, begitu pula di surga dan dunia manusia. Petik 2. Jadi bagaimana jika kamu mencapai puncak alam kesengsaraan sekarang? Tubuhmu yang tua dan rusak mungkin akan membuatmu mustahil untuk menampilkan kekuatan penuhmu. Terlebih lagi, ada tabu di mana-mana di sini. Aku sama sekali tidak takut padamu. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Ningxi telah mencapai puncak alam kesengsaraan, tubuhnya saat ini tidak dapat membiarkan dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan jika dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, tubuhnya tidak dapat menahannya dan mungkin akan hancur dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, Ningxi menjadi jiwa yang tersisa lagi, bagaimana dia bisa membunuh Dev? Ningxi sendiri mengetahui hal ini, jadi dia tidak pernah mengambil tindakan melawan Dev. Setelah dia perlu membentuk kembali tubuhnya, dia pasti akan mengambil tindakan melawan Dev. Dev, kamu terlalu sombong. Bahkan jika tubuhku sudah tua dan rusak, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, ahli. Kesengsaraan tingkat 2. Ningxi mengertakkan gigi dan berkata dengan nada mengejek. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Setelah Dev mengatakan ini, busur Raja Ilahi langsung muncul di tangannya. Hanya ada 2 di antaranya di gua ini, jadi Dev bisa mengeluarkan busur Raja Dewa tanpa ragu-ragu. Sekarang busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata terkuat Dev. Bab 3685. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Setelah bertarung dengan Qi Peijia, Dev menderita banyak kerugian. Jika dia bertarung dengan Ningxi lagi sekarang, Dev tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa ronde. Jadi begitu dia mengambil tindakan, dia mengeluarkan busur Raja Dewa yang paling kuat. Saat Raja Dewa mengambil tindakan, gua itu dipenuhi dengan keagungan seorang atasan.
Melihat busur Raja Ilahi di tangan Dev, Ningzi mengerutkan kening. Dia tahu kekuatan busur Raja Ilahi dan betapa kuatnya itu. Dan di gua ini, jika dua orang berkelahi, seluruh gua bisa runtuh. Selain itu, ada tabu di sekelilingnya. Ningzi masih memikirkan cara menerobos. Jika mereka berkelahi, mereka mungkin dilarang oleh tabu, terluka. Dev, gua ini penuh dengan tabu. Jika kita berdua bertarung, kita berdua akan terluka, dan kita semua akan dikuburkan di dalam gua ini. Aku tidak peduli untuk apa kamu datang. Kita masing-masing melanggar tabu ini berdasarkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dendam kita setelah meninggalkan gua ini? Ningzi sedikit takut. Dia berhasil bertahan sampai sekarang. Selama dia mendapatkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhnya, dia akan mampu mencapai alam Mahayana. Beku Mahayana adalah eksistensi yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Pada titik ini, Ningzi tidak ingin kehilangan segalanya hanya untuk bertarung dengan Dev. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai kita keluar dan bertarung lagi. Dev menyingkirkan busur Raja Dewa. Faktanya, Dev tidak ingin melawan. Dia hanya menggunakan busur Raja Ilahi untuk memanfaatkan situasi. Untungnya, dia menakuti Ningzi sehingga orang ini tidak berani mengambil tindakan sekarang. Jika Ningzi benar-benar mengambil tindakan sekarang, Dev tidak akan bisa bertahan lama bahkan dengan busur Raja Ilahi. Lagi pula, dia sangat lemah sekarang. Ketika Ningzi melihat Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, dia sekali lagi fokus pada tabu itu. Sekarang dia telah menembus ke posisi tengah. Selama dia menerobos beberapa tabu, dia dapat melihat ranah rahasia keterampilan Tian Moment. Ketika saatnya tiba untuk mendapatkan bidang rahasia keterampilan, Anda dapat menukarnya dengan batu iblis surgawi dan membangun kembali tubuh fisik Anda. Ningzi dengan hati-hati mengamati ribuan benang di depannya, dan kemudian bergerak maju dengan hati-hati. Ketika Dev melihat tatapan hati-hati Ningzi, dia mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian gelombang cahaya keemasan meletus di sekujur tubuhnya, dan dia menutup mata dan berbalik ke arah benang yang sempurna. Dev sangat cepat, melampaui Ningzi dalam sekejap dan berjalan di depannya. Ketika Ningzi melihat ini, dia langsung terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa Dev tidak terhalang oleh tabu ini, dia sangat marah. Meletus. Ningzi meraung, matanya memerah, dan kabut hitam langsung muncul di depannya. Saat kabut hitam meletus, semua tabu di sekitarnya bergetar. Awalnya, Ningzi ingin terus menerobos tabu dan mendapatkan ranah rahasia keterampilan Sekte Iblis Surgawi dengan imbalan batu iblis surgawi. Tapi sekarang setelah Dev muncul, dia tidak bisa lagi menerobos tabu secara perlahan. Ningzi mulai menggunakan kekerasan untuk menyerang. Dev menggunakan keterampilan tubuh dan pemahamannya tentang Blood Demon untuk terus membuat terobosan. Kedua orang itu maju satu demi satu. Segera mereka sampai di tempat penyimpanan latihan secara intensif. Ketika Dev melihat slip giok kungfu tepat di depannya, semburan energi spiritual terbang keluar dan ingin mengambil slip giok kungfu di tangannya. Namun energi spiritual ini langsung dikalahkan sebelum menyentuh slip giok kungfu, dan Dev merasakan kehadiran aura di sekitar slip giok kungfu. Ini adalah nafas Blood Demon, tapi Dev dapat menyimpulkan bahwa nafas ini jelas bukan hal yang tabu yang ditetapkan oleh semacam lingkaran sihir. Dev bergegas maju, berencana mencoba lagi. Pergi ke neraka. Ketika Ningzi melihat bahwa Dev hendak mengambil slip giok kungfu, wajahnya tiba-tiba terlihat garang, dan kabut hitam datang ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia secara naluriah bergegas ke depan untuk menghindari kabut hitam. Bahkan jika Dev bodoh, dia tidak bisa menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Lagi pula, dia sangat lemah sekarang. Bab 3686, meminjam kekuatan kesengsaraan Guntur. Tubuh Dev bergegas ke depan, seolah-olah dia telah menembus lapisan riak, dan berdiri di depan slip giok teknik kungfu. Segera setelah itu, serangan Ningzi juga tiba. Tapi kabut hitam ini tiba-tiba menghilang hanya beberapa langkah dari Dev. Ningzi tertegun sejenak, lalu dia melambaikan beberapa kabut hitam lagi, tapi hasilnya sama, kabut itu runtuh di depan Dev. Melihat ini, Dev melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan ada kekuatan terlarang di sekitar slip giok tersebut. Meskipun dia tidak dapat melihat atau menyentuhnya, Dev dapat merasakannya.
Baru saja, energi spiritual Dev runtuh saat bersentuhan dengan kekuatan tabu ini. Melihat Ningxi tidak mampu menembus kekuatan tabu, Dev merasa lega, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok kungfu. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, cahaya keemasan meledak dari slip giok kungfu, tubuh Dev sepertinya ditekan ke bawah gunung dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa yang sedang terjadi di sini? Dev kaget, ini semua terjadi di depan matanya. Kenapa dia masih belum bisa mendapatkan slip giok kungfu? Tidak mungkin iblis darah menempatkan tabu pada slip giok teknik ini. Tepat ketika Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi, aroma yang sangat familiar bagi Dev perlahan terpancar dari slip giok kungfu. Ini adalah aura yang dipancarkan Blood Demon saat dia dibangkitkan. Nafas ini mengelilingi Dev. Dev merasa sangat nyaman dan mulai dengan rakus menyerap nafas ini. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melanggar tabu pada slip giok. Kecuali kamu meminjam kekuatan guntur dan bencana, kamu mungkin bisa melanggar tabu. Kata Raja Iblis Ciyun, kekuatan guntur dan malapetaka. Apa maksudmu? Aku harus menerobos ke sini dan menyebabkan guntur dan malapetaka untuk mematahkan tabu pada teknik slip giok ini. Dev bertanya dengan heran, itu benar, belum lagi kekuatanmu. Bahkan jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, kamu tidak dapat melanggar tabu ini, jadi meskipun kamu terburu-buru sampai akhir, kamu tidak akan bisa mendapatkan jade slip ini, dari kungfu, kecuali kamu bisa menerobos ke sini dan menarik bantuan Lei Jie. Raja Iblis Ciyun mengangguk dan berkata, ketika Dev mendengar ini, dia langsung terdiam. Apa yang dilakukan iblis darah ini? Tidak heran Sekte Tianmo telah menemukan begitu banyak master, tetapi semuanya pada akhirnya gagal. Siapa sangka akan ada tabu seperti itu di slip giok kungfu ini? Jika bukan karena Raja Iblis Ciyun, Dev tidak akan tahu bagaimana cara mematahkan kekuatan tabu ini. Tapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menerobos. Sekarang terobosan Dev di setiap wilayah kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Tapi menyerap aura yang memancar dari slip giok kungfu, Dev memikirkan ginseng naga iblis surgawi di ring penyimpanan. Mungkin meminum ginseng naga iblis surgawi dapat membawa kekuatan Anda ke titik kritis terobosan. Dev mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi dan mulai menyerapnya. Dengan kekuatan tabu di sekelilingnya untuk melindunginya, Dev tidak takut Ningxi akan merugikannya. Dengan kemampuan Ningxi, dia mungkin tidak bisa melanggar tabu yang sengaja dibuat oleh Blood Demon. Dev duduk bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Ketika Ningxi melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti jika kepala Dev telah ditendang oleh kompor. Mengapa dia tiba-tiba mulai berlatih di tempat seperti ini? Ningxi bergegas menuju Dev. Bang! Dengan suara keras, seluruh tubuh Ningxi sepertinya terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Lalu seluruh pikirannya menjadi kosong. Ketika Ningxi melihat dengan jelas, dia menemukan bahwa dia telah tiba di luar gua. Pada saat ini, di luar gua, pemimpin Sekte Jiang, Zheng Yanan dan yang lainnya semuanya menunggu dengan cemas. Mendengar suara keras yang tiba-tiba dan seseorang terbang keluar dari gua, pemimpin Sekte Jiang dan Zhe Yan bergegas mendekat. Mereka semua mengira Dev lah yang tersingkir. Lagi pula, dengan tubuh Dev yang lemah, mustahil untuk menembus tabu di dalam gua dan memperoleh keterampilan intensif. Bersambung.